Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita semua kesehatan dan kekuatan iman sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas-tugas kita, pengabdian kita kepada Allah di muka bumi Allah ini. Selama kita menginjak bumi Allah, selama kita menghirup oksigen milik Allah, selama kita bernaung di bawah langit kepunyaan Allah, mudah-mudahan segala upaya yang kita lakukan dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya mencintai Allah di atas segala galanya akan membawa kita nanti menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat beriman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa jemaah haji yang beberapa waktu yang lalu kita lepas untuk berangkat ke Mekah Al-Mukarramah menjadi tamu Allah, Duyufur Rahman. Sekarang dengan wajah yang ceria, dengan aura yang bersih, mereka kembali menginjakkan kakinya di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Mereka kembali menginjakkan kakinya di bumi ranah Minangkabau yang kita cintai. Mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamunya, dan Allah kembalikan lagi ke tanah air kita. Tentunya kita berharap mereka adalah menjadi pelopor-pelopor nanti dimanapun mereka berada, menjadi orang-orang yang diteladani, yang memberikan keteladanan kepada masyarakat di sekitarnya, yang akan memenuhi masjid-masjid dan musala-musala di salat-salat subuh berjamaah, di salat maghrib berjamaah, di salat 5 waktu tentunya. Kemudian akan mengisi juga majelis-majelis taklim yang ada, dan tentunya semua adalah karena tekad yang telah mereka buat, komitmen yang telah mereka buat dengan Allah ketika mereka wukuf di padang Arafah. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, kali ini kita ingin menyampaikan kajian-kajian terkait haji ini selama bulan Zulhijjah ini dalam waktu yang masih tersisa ini. Untuk yang pertama, saya ingin mengawali dari talbiyah. Sebagaimana kita ketahui, haji adalah seruan Allah. Wa adzin fin nasi bil hajj. Allah menyuruh mereka untuk menunaikan haji. Kemudian seruan Allah itu dijawab oleh jemaah haji dengan talbiyah. Jadi kita ingin jelaskan apa yang terkandung dalam talbiyah itu sendiri. Sahabat-sahabat beriman, ada 5 hal dalam talbiyah itu, kata kunci yang memang perlu kita ketahui bersama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu talbiyah. Mereka menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mereka menyampaikan kepada Allah, ya Allah, kami datang ya Allah. Aku datang ya Allah. Aku hadir ya Allah. Untuk memenuhi panggilanmu ya Allah. Bukan karena siapa-siapa ya Allah. Bukan karena apa-apa ya Allah. Bukan karena disuruh anakku ya Allah. Bukan karena malu dengan temanku ya Allah. Bukan juga malu kepada stafku yang sudah haji ya Allah. Tetangga yang sudah haji ya Allah. Tapi adalah sampaikan. Memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Ini yang kedua. Mereka menyampaikan bahwa mereka tidak mensekutukan Allah. Mereka tidak mensyirikatkan Allah dengan siapapun juga. Adalah komitmen tauhid. Mereka datang itu karena betul-betul mereka hanya Allah yang mereka cintai. Bukan yang lain. La syarika lak. Tidak ada lagi dalam dirinya syirik kecil, sekecil apapun. Dia telah habiskan semuanya. Dalam berangus semua. Telah menghanguskan semuanya. Segala kesyirikan. Dia tidak lagi menselingkuhkan Allah dengan apapun juga. Hanya Allah yang dia tuju.
Ini komitmen tauhidnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini betul bulat di dalam dirinya. Ini yang membawa dia untuk datang memenuhi panggilan Allah. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, betul-betul karena seruan Allah. Yang kedua, komitmen tauhidnya tidak mensekutukan Allah. Dan yang ketiga, sahabat-sahabat semua, dia ungkapkan dalam talbiyah itu, innal hamda, bahwa segala pujian, sanjungan, bukan haknya. Dia tidak berhak untuk disanjung oleh siapapun juga. Dia tidak berhak untuk dipuji siapapun juga. Walaupun dia berangkat haji, dia tidak berhak untuk disanjung. Walaupun berapa banyak orang yang mengantarkannya untuk berangkat haji, dia tidak berhak untuk disanjung. Sehingga, dan bahkan sampai kepulangannya, dia tidak pernah berharap juga untuk dipanggil Pak Haji dan Bu Haji. Karena ini adalah komitmennya. Innal hamda. Dia tidak ingin disanjung apapun kelebihannya. Jadi kembali pakai Pak Haji, panggil Bu Haji. Tidak ada rasa di dalam dirinya suatu kebanggaan. Tapi dia akan kembalikan kepada Allah. Innal hamda. Semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan menyerahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini komitmen. Wan ni'mata. Segala kenikmatan dia sampaikan kepada Allah. Apapun kenikmatan yang telah dia rasakan selama ini, dia dapatkan selama ini. Apakah kenikmatan di dalam secara materi di dalam hidupnya, dari segi harta yang diberikan, dikurniakan kepadanya, dititipkan kepadanya, kebahagiaan di dalam keluarganya, dengan anaknya, dengan keluarganya, orang tuanya, dan semuanya. Pekerjaannya, profesinya, dan semuanya. Dia rasakan kenikmatan itu selama ini. Tapi dia tidak pernah dalam dirinya terbetik lagi bahwa ini loh hasil kerja kerasku. Inilah hasil perjuanganku. Dia ungkapkan kepada Allah kenikmatan itu adalah milik Allah dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan miliknya. Begitu banyak nikmat yang boleh didapatkan, kesehatan dan semuanya. La tuhsuha. Dia tidak mampu menghitungnya. Dia mensyukuri itu semua karena adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang kelima, lakawal mulk, dan kekuasaan yang akan menyampaikannya untuk sampai ke tanah haram, untuk menjadi tamu Allah. Dia serahkan sepenuhnya kepada Allah. Dia akui itu adalah dari Allah. Begitu juga kembalinya lagi untuk berkumpul dengan keluarganya. Allah yang berkuasa. Apakah saya nanti mau tinggal di sana? Apakah saya mau kembali lagi, bukan berkumpul lagi dengan semua sudah habis. Adalah kekuasaan Allah semata. Tidak ada di dalam genggaman. Hanya dia berupaya, berusaha. Fa'iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Inilah kekayaan. Jemaah haji yang mengungkapkan dalam talbiyahnya. Kemudian diakhiri lagi dengan la syarikalak. Tidak ada lagi sekutunya. 2 kali. La syarikalak itu diungkapkan. Ini yang paling penting. Tidak ada sekutu Allah, tidak ada selingkuhan Allah. Hanya Allah yang satu. Allah yang esa yang dia tuju ke sana. Untuk mengabdi kepada Allah. Allah yang paling dia cintai. Dan dia hanya berharap cintanya Allah kepadanya. Sahabat-sahabat beriman yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika talbiyah ini kita ungkapkan dengan hati, ini hanya akan bergelora, memberikan spirit kepada jemaah haji
talbiyah yang diucapkan jemaah haji itu, baik setelah jemaah haji kembali ke tanah air, begitu juga dengan jemaah haji yang dulu pernah mengucapkan itu, ataupun kita yang belum Allah izinkan, takdirkan untuk menjadi tamu Allah Makal Mukarramah. Tapi nuansa dari kalimat talbiyah itu bisa kita translate kepada berbagai aktivitas kehidupan kita. Baik untuk kita mengerjakan salat berjamaah ke masjid-masjid. Aku datang ya Allah, kan engkau panggil untuk datang ke rumahmu ya Allah. Ke majelis taklim juga seperti itu. Ke tempat-tempat beribadah. Apapun yang kita lakukan bersama-sama. Termasuk juga pekerjaan kita. Mari kita translate. Talbiyah itu kita sesuaikan dengan nuansa kebutuhan kita. Buat semua yang kita lakukan itu adalah untuk memenuhi tugas kita sebagai khalifahnya di muka bumi. Kemudian semua kenikmatan, semua pujian, prestasi kita bukan karena kita, tapi adalah karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izinnya, bukan karena kekuatan kita, kehebatan kita, kepintaran kita, tidaklah dari Allah. Kenikmatan kita juga seperti itu. Lah kalau sampainya kita kepada suatu tujuan kita adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat semua, tidak hanya untuk jemaah haji, tapi juga untuk semua kaum muslimin untuk menyampaikan kalimat talbiyah itu yang lebih khusus untuk haji. Tapi kita bisa translate kepada berbagai macam aktivitas kehidupan kita sehari-hari hanya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi anta maqsud wa ridhaka matlubi. Hanya Allah yang kita tuju dan ridhonya yang kita dambakan. Selamat berjuang sahabat-sahabat semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita selalu ke jalannya sampai akhir hayat hidup kita, sampai kita mengeluarkan kalimat la ilaha illallah ketika Allah akan mengambil miliknya dari dalam diri kita. Ketika akan berpisahnya roh dengan tubuh yang kasar ini. Ketika burung itu akan terbang dari sangkarnya. Sehingga yang keluar adalah kalimat la ilaha illallah. Ketika kita mencintai Allah di atas segala-galanya. Dan berjuang. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.